Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang ibadah haji dan umroh, tentang tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum tujuan daripada pembelajaran tentang ibadah haji dan umroh ini, diharapkan setelah mempelajari tentang tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh ini, siswa mampu, siswa bisa memahami dan menelaah tentang apa saja yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan dan memahami hikmah ibadah haji dan umroh itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ibadah haji dan umroh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Pelaksanaan haji itu ada 3. Haji itu dibagi menjadi 3 Pertama haji ifrad, terus haji tamattu dan haji qiran. Haji ifrad itu mendahulukan haji dulu baru umroh. Artinya apa, niat ihram untuk haji, kemudian melaksanakan ibadah haji sehingga selesai, baru niat ihram untuk umroh. Itu yang dinamakan dengan ibadah haji, haji ifrad. Terus haji tamattu. Haji tamattu itu mengerjakan haji dahulu baru umroh. Artinya apa? Minta maaf Ibu. Haji tamattu itu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, haji tamattu ini biasanya yang banyak dikerjakan, yang banyak dikerjakan oleh kita umat Islam, bagi yang mampu. Terus haji qiran yaitu mengerjakan haji dan umroh sekaligus, satu ihram untuk haji dan umroh. Biasanya haji qiran ini untuk para pejabat, karena kenapa? Karena waktunya pendek. Adapun rukun haji, itu pertama yaitu ihram. Apa saja ihram? Apa yang dimaksud dengan ihram? Ya, ini berniat mengerjakan haji itu, terus di dalam nanti melaksanakan ibadah haji jangan lepas dari kalimat talbiyah. Apa saja kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika wal mulk laka labbaik. Itu yang dinamakan dengan kalimat talbiyah. Kemudian apa? Wukuf di padang Arafah. Inilah yang dinamakan dengan haji itu yaitu wukuf di padang Arafah. Kapan wukuf di padang Arafah ini ada ketentuannya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah itu
sampai tenggelamnya matahari atau sampai datangnya waktu maghrib. Itu waktu wukuf di Arafah. Nah, terus tawaf ifadah yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Nah, adapun syarat-syarat daripada tawaf ini, pertama kita harus menutup aurat, Kedua, kita harus suci dari hadas atau najis. Artinya apa, Kalau perempuan kita harus suci dari haid, itu salah satu hadas, Terus Ka'bah hendaknya di sebelah kiri, Nah, itu syarat dari tawaf. Nah, tawaf itu ada macam-macamnya juga, Pertama apa, Tawaf kudum, artinya tawaf ketika baru tiba, khusus bagi haji ifrad. Terus tawaf ifadah, itu tawaf yang termasuk ke dalam rukun haji. Terus tawaf tatawu, tawaf sunnah, Terus tawaf nazar, tawaf yang dinazarkan. Nah, yang terakhir adalah tawaf wada, artinya adalah tawaf akhir atau tawaf perpisahan. Nah, terus sa'i, yakni berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, syaih ini mengingatkan kita tentang sejarah Siti Hajar, Karena kenapa? Ketika Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dia mengalami kehausan, Nah, di tempat itu ternyata tidak punya air. Maka Siti Hajar berlari, sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu mencari sumber mata air. Nah, dengan kekuasaan Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Siti Hajar itu kehausan, karena di sini tidak ada mata air. Maka hentakan kaki Ismail itu, niscaya nanti akan menjadi sumber dari mata air. Maka ketika Nabi Ismail yang masih bayi itu menghentakkan kakinya, maka muncullah sumur yang mengeluarkan air yang sangat jernih, yang kita kenal saat ini dengan air Zam-Zam. Nah, terus tahallul, itu rukun dari haji itu, tahallul yakni dihalalkannya hal-hal yang menjadi larangan dalam haji, yang ditandai dengan mencukur rambut bagi laki-laki atau sekurang-kurangnya memotong sebagian rambutnya itu. Terus tertib, yaitu berurutan. Semua rukun itu dikerjakan secara berurutan. Yang keempat, itu wajib haji. Wajib haji, hal yang dimaksud dengan wajib haji itu adalah sesuatu yang dilakukan selama haji yang menjadikan ibadah hajinya menjadi sah, dan jika ditinggalkan maka dia tidak bisa dikatakan haji. Apa saja, Pertama, wajib haji itu mengadakan ihram di mikot, Terus mabit, atau bermalam di Musdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Terus melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Nah, melempar jumroh ini mengingatkan kita juga kepada Siti Hajar, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim. Karena kenapa, dulu waktu Nabi
Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya ayah telah bermimpi menyembelihmu." Nah, terus apa jawab Nabi Ismail? "Wahai ayahku, kalau memang itu mimpi ayah, itu adalah perintah Allah, maka segera lakukan." Nabi Ibrahim itu sangat bingung, sangat bingung. Karena kenapa? Dia untuk mendapatkan Nabi Ismail itu perlu waktu berpuluhan tahun. Nah, setelah dia lahir kok mau disembelih. Nah, maka dengan keimanannya yang kokoh, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, maka mereka melaksanakan hal itu. Ditutup mata Nabi Ismail lalu dibawa ke sebuah padang. Maka ketika Nabi Ibrahim menghunuskan pedangnya ke leher Nabi Ismail, maka dengan kekuasaan Allah Nabi Ismail ditarik, terus digantikan dengan domba atau kibas. Nah, di sini iblis mempengaruhi Siti Hajar. Dia membisiki Siti Hajar dengan berbagai godaan supaya Siti Hajar itu mengurungkan niat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tetapi Siti Hajar itu ternyata imannya kuat. Nah, maka Siti Hajar mengambil kerikil kecil untuk melempari iblis yang sedang menggoda keimanannya itu. Nah, itu cerita daripada melempar jumroh. Nah, terus melempar 3 jumroh, yaitu jumrotul ula, jumrotul wusqa, dan jumrotul aqobah. Pada tanggal berapa, pada hari-hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus bermalam di Mina, terus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan saat meninggalkan kota Mekah, terus menjauhkan diri dari segala larangan yang diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji dan ibadah haji itu sendiri. Nah, sunnah haji tadi kita mempelajari tentang wajib haji, sekarang kita mempelajari tentang sunnah haji. Apa saja sunnah haji itu tadi melakukan haji ifrad, terus membaca talbiyah yang tadi sudah ibu bacakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Itu bacaan dari talbiyah. Itu jangan putus. Itu sunnah dari haji. Terus membaca doa sesudah talbiyah, memperbanyak zikir sewaktu tawaf, terus sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan mencium hajar aswad. Nah, mencium hajar aswad itu itu sunnah. Nah, ketika kita tidak bisa menciumnya, kita cukup dengan kita memegangnya saja, itu kita sudah melaksanakan sunnahnya. Jadi bohong kalau orang mengatakan ketika kita melaksanakan ibadah haji tidak tercium dengan hajar aswad maka haji kita tidak sah. Itu bohong. Jangan dipercaya. Nah, terus tadi tentang wajib haji sudah kita jelaskan, sunnah haji sudah kita jelaskan. Nah, larangan haji. Larangan haji itu bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, dilarang memakai tutup kepala. Nah, bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan, dan bagi laki-laki dan perempuan itu dilarang memakai wangi-wangian. Jadi dia seadanya saja. Nah, itu ketika kita terus apa lagi dilarang rambut atau bulu badan lainnya dihilangkan
artinya apa? Dilarang memotong, memotong rambut, atau bulu badan yang lainnya. Terus dilarang memotong kuku. Nah, makanya sebelum berangkat haji potong dulu kukunya. Nah, terus dilarang menikah, dilarang berhubungan suami istri, dan dilarang membunuh binatang liar. Nah, ketika kita kalau kita melanggar semua ini, maka kita nanti akan dikenakan dam. Dam itu apa? Dam itu denda. Nah, denda yang kita lakukan ketika kita melarang syarat-syarat haji itu. Nah, apa saja kalau kita melanggar, kita tidak mengerjakan haji ifrad, yaitu dikerjakan adalah haji tamattu atau haji qiran, maka dendanya adalah seekor kambing. Jika tidak mampu, maka kita diwajibkan berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Artinya apa, ketika kita melanggar, nanti kita melaksanakan puasa di Mekah selama 3 hari, terus setelah pulang ke Indonesia kita diwajibkan membayar 7 hari puasa di Indonesia. Terus ketika kita melanggar mencukur rambut, memotong kuku, pakaian berjahit, dan kita memakai wangi-wangian, terus kita melakukan hubungan suami istri, maka kita damnya itu kita menyembelih seekor kambing. Ketika kita tidak mampu, kita boleh memilih untuk puasa 3 hari. Tidak juga mampu, maka kita harus memberi makan 6 orang miskin. Itu kalau bisa jangan dilakukan larangan seperti itu. Nah, kalau kita berhubungan suami istri juga kita harus menyembelih seekor unta. Nah, jika tidak mampu unta itu diganti dengan sapi. Jika masih tidak mampu kita harus menggantinya dengan 7 ekor kambing. Pelaksanaannya harus dilaksanakan di Mekah. Jangan coba-coba jangan coba-coba kita melanggar seperti itu. Terus jika kita melarang yaitu membunuh hewan liar tadi, maka kita harus menyembelih binatang serupa unta, sapi atau kambing sebanding dengan binatang yang dibunuh. Jika kita terlambat datang, kita harus damnya bertahalul, artinya apa? Mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Itu ketentuan melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang kita masuk kepada umroh, ibadah umroh. Nah, ibadah umroh itu artinya apa kalau secara etimologi atau secara bahasa dia tambahan. Nah, kalau secara istilah dia ziarah atau berkunjung ke Baitullah. Waktunya kapan saja. Kapan saja, tidak dibatasi. Itu ketentuan perbedaan antara haji dan umroh itu yaitu di tawaf wukuf di Arafah. Kalau haji itu dia wukuf di Arafah, kalau umroh dia tidak. Mungkin itu dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Itu Ibu minta kalian kerjakan latihan pilihan ganda di bab haji dan umroh itu di akhir bab haji dan umroh. Nanti boleh kalian kumpulkan lewat WA. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.